Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah demi langkah bila Engkau tak bersamaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan bersama-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, kami tidak ingin berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila pada hambanya Bapak Pendeta Samuel Riki Situmorang STH. Oh, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Angkat tangan kita dua-dua, kita katakan, bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, Kami perlu Engkau Tuhan. pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan
berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur kami masih bisa angkat tangan kami untuk menyembah Tuhan. Bersyukur kami bisa melangkahkan kaki kami untuk beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kami bersyukur masih disediakan tempat ibadah yang begitu luar biasa kami bisa nikmati. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan apabila Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk masih beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, untuk masih bisa menghirup nafas kehidupan sampai detik ini. Semua bukan karena hebat dan kuatnya kami semata, tapi semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah membawa setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami naikkan di sore hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga telah memberi persembahan kami yang pertama. Kami percaya Tuhan sudah kuduskan setiap rupiah persembahan yang kami berikan. Dan tiba saatnya kami akan duduk terdiam untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mampu berbicara kepada setiap kami. Kami percaya setiap kata kalimat yang disampaikan penuh kuasa, penuh mujizat Allah. Dan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menguasai atmosfer sekeliling kami. Karena kami percaya ketika benih firman Tuhan kami dengarkan, dia dapat bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Beri kami hati sebagai seorang murid, agar setiap kami mau diajar, dididik dan dibenarkan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, agar hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat worship team yang begitu luar biasa. Pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali. Ini kedua kali saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Ingin rasanya saya kembali memperkenalkan diri saudaraku, agar saudara mungkin bisa mengenal saya, karena ini kedua kali saya menyampaikan firman Tuhan di Tiberias Raden Saleh. Saya pendeta muda Samuel Riki Situmorang, saudaraku dikasih dalam Tuhan, dan saya melayani di gereja Tiberias masih baru. Saya pelayanan dari tahun 2005, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Jadi kurang lebih 16 tahun ya. Ya 15 sampai 16 tahun saya melayani di gereja Tiberias. Saya pelayanan di Tiberias, awalnya saya office boy di gereja Tiberias. Nah, puji Tuhan saya diberikan kepercayaan untuk bisa dapat beasiswa menyelesaikan studi saya. Di beasiswa langsung oleh Gembala Sidang Pak Pariaji. Selesai di studi saya S1, sarjana teologi, saudaraku dikasih dalam Tuhan, di Harvest International Study di Karawaci, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan saya sudah mempunyai istri. Saya baru menikah 4 tahun yang lalu, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan mungkin bagi saudara tidak asing melihat muka saya, karena saya sering sekali memimpin pujian di Tiberias live streaming, saudaraku. Selama pandemi saya memimpin pujian di Tiberias live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Dan ini bulan ke-5 saya kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya rasa cukup perkenalan kita, saudaraku. Dan kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara siap belajar semuanya? Yang siap belajar bilang amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, pada saat pertama kali saya datang ke tempat ini mungkin bulan lalu ya, saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, judulnya adalah sehat. Bilang sama-sama saya sehat. Saya sedikit review tentang firman Tuhan yang sudah saya pernah sampaikan di tempat ini. Sehat, saudaraku, adalah suatu yang dicari banyak orang. Dan juga sehat itu, saudaraku, orang mau spend dana, spend uang, bahkan bisa melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan yang namanya kesehatan, saudaraku. Kita belajar beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saudaraku, di mana orang untuk mendapatkan sehat, orang berusaha menjaga kehidupannya, saudaraku. Tapi yang perlu diketahui, saudaraku, kenapa manusia bisa sakit? Karena dosa. Awalnya manusia diciptakan tidak bisa sakit. Awalnya manusia diciptakan penuh kuasa, penuh mujizat. Kemarin kita sempat belajar bagaimana Adam dan Hawa dikatakan di kitab Kejadian, saudaraku, bahwa ketika manusia diciptakan itu penuh kuasa. Bahkan Allah mengatakan taklukkanlah bumi. Artinya bukan bumi menaklukkan manusia, tapi manusia yang menaklukkan bumi. Nah, kenapa bisa sekarang bumi menaklukkan manusia? Bahkan pada saat Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan semuanya itu sungguh amat baik, artinya sempurna. Tapi kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa?
akibat ketidaktaatan manusia akan perintah Tuhan. Dia makan buah pohon pengetahuan, padahal Allah bilang jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada saat engkau memakannya, engkau akan akan mati, saudaraku. Saya mau tanya sama saudara, apakah pada saat Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan dia langsung mati? Tidak. Kata mati di situ berarti apa? Kuasa yang ada dalam diri manusia yang tadinya berkuasa ditarik sama Tuhan. Itu sebabnya manusia ada limitnya, manusia bisa dikalahkan nyamuk demam berdarah dan sebagainya. Bahkan virus corona bisa mengalahkan manusia dan sebagainya, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Pada saat manusia diberikan kuasa, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga taman yang Tuhan berikan. Dan pada saat manusia jatuh dalam dosa, kuasanya ditarik. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, tubuh dan darah Yesus, Pak Pariaji diberikan perintah sama Tuhan untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dengan tubuh dan darah Yesus yang Anda terima, kuasanya yang tadi hilang diberikan kembali sama kita. Itu sebabnya ketika saudara perjamuan kudus, saudara bisa bilang tolak sakit penyakit ini, tolak ini, tolak ini. Karena apa saudaraku? Mulut saudara sudah ada kuasa kembali. Saudara bisa mengerti sampai di sini. Tubuh dan darah Yesus yang Anda terima memberikan kuasa yang dulunya hilang diberikan kembali sama saudara. Dan ketika saudara punya kuasa, harusnya saudara menaklukkan dunia. Amin. Ketika saudara diberikan kuasa, saudara juga harus jaga hidup saudara. Kalau dulu Adam dan Hawa diberikan kuasa, dia jaga taman atau disuruh sama Tuhan mengelola taman. Tapi pada saat sekarang saudara ada kuasa dengan tubuh dan darah Yesus, saudara harus jaga tubuh saudara. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara. Benar ketika tubuh dan darah Yesus saudara terima, saudara penuh kuasa. Tapi kalau engkau tidak jaga pola makanmu, engkau akan kena sakit mah. Benar memang tubuh dan darah Yesus penuh kuasa. Tapi kalau engkau tidak belajar sungguh-sungguh, engkau nggak akan bisa mengerti dalam dunia pekerjaan anak-anak muda. Artinya apa? Tubuh dan darah Yesus benar-benar penuh kuasa dalam hidupmu dan hidupku. Tapi kita harus menjaga pola hidup kita. Nah kemarin juga kita belajar tentang manusia terdiri dari 3 bagian. Banyak orang bilang tubuh, jiwa, dan roh. Tapi Alkitab bilang roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tubuh saudara, saudara kasih makan nasi. Jiwa saudara, saudara perlu liburan untuk refresh jiwa saudara. Tapi roh saudara perlu dikasih makan yang namanya firman. Bilang sama-sama saya firman. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau kasih makan tubuh saudara, saya nggak perlu kasih tahu. Karena saya percaya setelah dari sini pun saudara pasti udah atur rencana untuk makan apa. Untuk jiwa saudara saya nggak perlu kasih tahu saudara harus libur kemana. Saudara bisa mengatur jiwa saudara untuk bisa tenang, bisa rest. Tapi untuk kebenaran firman Tuhan yang saudara terima harus benar-benar saudara terima dengan baik. Kenapa saudaraku? Karena banyak orang lebih menjaga tubuh dan jiwanya saja, rohnya nggak dikasih makan. Kemarin saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini ada 4 hal vitamin rohani yang harus kita makan. Yang pertama vitamin A yaitu andalkan Tuhan. Vitamin B beriman. Vitamin C kita harus ceria. Dan vitamin D adalah doa. Nah hari ini saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya akan menjabarkan setiap vitamin yang harus kita makan atau yang kita terima untuk bisa memenuhi roh kita. Untuk memberikan kekuatan kepada roh kita. Dari vitamin A saudaraku, saya akan selesaikan vitamin A dulu. Vitamin A adalah apa saudaraku? Bilang sama-sama saya, andalkan Tuhan. Saudara siap belajar? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan. Tampilkan ayatnya. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi. Amin. Walaupun suara saudara tidak kedengaran, tapi saya mengikuti saudara sedang membaca. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, ayat 7 mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara yang ada di tempat ini, saudara mau hidup diberkati? Yang mau hidup diberkati angkat tangannya. Simple, Alkitab bilang saudara harus andalkan Tuhan. Saudara harus andalkan Tuhan kalau hidup saudara mau diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Bilang sama-sama saya pasti diberkati. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau melihat ayat ini saudaraku, artinya semua orang pasti ingin mengandalkan Tuhan, bukan? Sekarang saya tanya kembali sama saudara, seberapa banyak saudara yang sudah yakin selalu mengandalkan Tuhan? Tidak semua. Tidak semua. Padahal ayat ini mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, belum semua orang, even itu orang Kristen sekalipun, belum semua orang selalu mengandalkan Tuhan. Buktinya apa saudaraku dikasih dalam Tuhan? Seringkali di dalam setiap kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan apapun itu, kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali dalam setiap memulai apapun dalam kegiatan kita jarang mengandalkan Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi saudaraku? Tampilkan slide berikutnya. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia tidak mengandalkan Tuhan? Mengapa seringkali manusia tidak mengandalkan Tuhan? Yang pertama saya catat di sini saudaraku dikasih dalam Tuhan, manusia lebih mempercayai orang-orang yang dilihatnya. Kenapa kita seringkali mempercayai orang-orang yang kita lihat saudaraku dikasih dalam Tuhan? Perlu saudara sadari bahwa kita hidup memang seringkali tergantung dengan orang lain. Dari kita lahir ke dunia ini saudaraku, kalau saudara pelajari dengan seksama, kita lahir nggak bisa lahir sendiri, bukan? Kita perlu mengandalkan dokter. Bahkan ketika kita sudah lahir ke dunia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu mengandalkan orang tua kita. Orang yang lebih bisa membimbing kita, merawat kita sedemikian rupa. Sampai kita di titik dewasa, barulah kita bisa mengambil keputusan sendiri. Itulah histori dari manusia. Artinya apa? Dari semenjak lahir, kita memang gak bisa sendiri. Kita perlu mengandalkan orang lain. Ketika kita beranjak dewasa, kita sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Dan tentunya setiap keputusan kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Saya mau kasih tahu sama saudara yang ada di tempat ini. Kedewasaan dalam hidup kita, ketika kita merubah mindset kita, dari dulunya kita mengandalkan orang lain, sekarang kita lebih mengandalkan Tuhan. Bukannya berarti saudara tidak mau minta pendapat dari orang lain, tidak. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, apa yang saudara lihat di sekitar saudara, mungkin banyak orang kesannya bisa membantu kita. Mungkin banyak orang relasi dan sebagainya yang kesannya bisa kita andalkan. Tapi percayalah, tidak ada yang bisa menandingi kuasanya Yesus. Yang dimana saudara harus mengandalkan dia. Karena apa? Saudara tidak akan pernah dikecewakan sama Yesus. Kalau kita review, kita lihat atas kehidupan kita, begitu banyak orang yang kita andalkan dalam hidup kita selalu mengecewakan kita, bukan? Begitu banyak orang yang kita andalkan di sepanjang kehidupan kita, begitu banyak orang yang meninggalkan kita, bukan? Tapi percayalah, Yesus memang tidak kelihatan, Pak. Yesus tidak pernah kelihatan, Bu, dalam secara kasat mata kita. Yesus gak kelihatan secara kasat mata kita anak-anak muda. Tapi percayalah, Yesus sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara yang ada di tempat ini. Jangan pernah terlalu mengandalkan apa yang kita lihat. Karena manusia basicnya mengandalkan apa yang dia lihat. Kalau dia di bos terlalu mengandalkan bosnya. Kalau ada orang yang mungkin lebih secara perekonomian lebih terlalu diandalkan. No. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau hari ini kita mengandalkan dia. Yang kedua, saudaraku saya catat di sini. Kenapa manusia tidak mengandalkan Tuhan? Karena manusia merasa diri paling mampu menciptakan sesuatu, merasa punya kuasa dan merasa pintar. Kalau kita lihat histori dari kitab Kejadian, saudaraku dikasih dalam Tuhan yang saya sampaikan tadi. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, manusia pada saat jatuh dalam dosa, yang ditarik dari diri manusia adalah kuasanya. Tapi daya cipta sama manusia itu gak ditarik sama Tuhan. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, tahun 2020 saudaraku awal 2020, kalau saudara nanti bisa searching di Google, di China mereka buat matahari buatan. Bahkan diprediksi matahari buatan Cina itu lebih panas daripada matahari yang sebenarnya. Saudara bisa cek nanti. Yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan,
di Dubai, mereka buat pulau sendiri. Pulau sendiri mereka ciptakan. Yang ketiga saya pelajari saudaraku, di beberapa daerah mereka buat ilmuwan yang bisa menciptakan hujan buatan. Daya cipta dari manusia gak pernah dicabut sama Tuhan. Yang dicabut kuasanya saudaraku dikasih dalam Tuhan. Sering kali manusia merasa diri paling pintar. Pak, saya udah berbisnis ini udah puluhan tahun, Pak. Saya udah ngerti, Pak. Saya udah ngelewatin, Pak. Begini. Ketika saudara merasa diri saudara paling pintar, paling hebat, disitulah bukti bahwa saudara tidak mengandalkan Tuhan. Saudara lagi marah sama saya, diam-diam aja. Saudara bisa mengerti sampai di sini. Ketika saudara merasa diri saudara apa? Sering ini simple saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kita tujuannya ke Raden Saleh. Tapi kadang-kadang kita yakin kita ke Raden Saleh, sering kali kita kelewatan lah. Sering kali kayak kok kelewatan sih, aduh kok bisa gini. Terkadang Tuhan izinkan semua itu terjadi saudaraku dikasih dalam Tuhan di luar akal kemampuan kita. Sering saudara keluar tol, aturan keluar tol ini totok keterusan dan sebagainya. Sepintar-pintarnya kita saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita masih terbatas. Itu sebabnya kita perlu andalkan Tuhan. Saudara bisa mengerti sampai di sini. Nah sekarang saudaraku dikasih dalam Tuhan, bagi orang-orang seperti ini yang mengandalkan kekuatannya sendiri saudaraku, yang mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya, ayat berikutnya mengatakan demikian di Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti apa? Di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya. Ia akan tinggal di tanah, di padang gurun, di negeri padang asin yang, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab keras sekali mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara yang ada di tempat ini. Jangan pernah andalkan kekuatanmu sendiri, Pak. Walaupun engkau ada di bidang itu puluhan tahun. Jangan pernah andalkan kekuatanmu sendiri, Bu. Walaupun biasanya engkau sudah melewati hal-hal itu puluhan tahun. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri anak-anak muda di dalam memilih pertemanan. Walaupun kau kenal dia puluhan tahun. Tapi percayalah, tetap andalkan Tuhan. Karena dia lebih tahu daripada kita. Dia Alfa dan Omega. Dia tahu awalnya, dia tahu ujungnya. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Itu sebabnya saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tampilkan slide berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yang pertama saya catat di sini karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan yang namanya ciptaan. Yang paling ngerti ciptaan adalah Sang Pencipta, bukan? Saudaraku dikasih dalam Tuhan ketika matahari yang tadi saya sampaikan diciptakan oleh China, mereka tahu bagaimana matahari itu bisa bekerja dan sebagainya. Begitu juga demikian dengan kita. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita di dalam apapun yang kita lakukan, tetap saja kita ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa melebihi Tuhan. Dan dia yang lebih tahu kita daripada diri kita tahu kita sendiri. Sudah bisa mengerti sampai di sini? Dia lebih tahu diri Anda daripada Anda mengerti diri Anda sendiri. Dia lebih tahu bagaimana kekuatan Anda. Itu sebabnya Alkitab keren banget, dia bilang gini. Dia tidak akan membiarkan kau terjatuh sampai tergeletak. Bahkan setiap cobaan, setiap tantangan yang kita lewati sesuai dengan kapasitas kita. Karena dia tahu kita. Sudah bisa mengerti? Banyak orang bilang, aduh kalau saya mah lebih berat. Tantangan saya lebih berat. Kalau kamu mah tantangan kamu cuma gitu. Coba cek, gak kuat. Karena dia tahu kapasitas kita. Dia mengenal diri kita sendiri. Jauh lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Itu sebabnya Yesaya 54 ayat 16 mengatakan, sesungguhnya aku yang menciptakan tukang besi yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi aku juga yang menciptakan pemusnah untuk merusaknya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, orang-orang ilmuwan pintar yang ada di dunia ini,
Pengusaha-pengusaha sukses yang ada di dunia ini, semua yang menciptakan ini, di dalam dunia ini, semuanya ciptaan Tuhan. Amin. Yang dimana saudaraku dikasih dalam Tuhan, kapanpun daya ingatan dia diambil Tuhan, bisa. Kapanpun Tuhan mau ambil apa yang dia miliki, bisa. Yang namanya ciptaan, suka-suka sang pencipta. Amin. Ayat berikutnya saudaraku, tampilkan ayat berikutnya. Kolose 1 ayat 16 mengatakan demikian. Karena di dalam dialah, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia, dari Dia dan untuk Dia. Amin. Jadi tidak ada alasan kita membanggakan diri kita. Saya mau kasih tahu sama jemaat yang ada di tempat ini, jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri, karena engkau masih ada batasnya. Kita semua ciptaan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yang kedua, Tuhan sanggup mengubah keadaan. Bilang sama-sama saya, Tuhan sanggup mengubah keadaan. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, selain kita makhluk ciptaan, saudaraku, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Kepintaranmu gak menjamin hidupmu, Pak. Titelmu gak menjamin hidupmu, anak-anak muda. Perlu titel, perlu belajar. Tapi belajar itu bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Belajar untuk menunjukkan bahwa kita mampu diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh Tuhan. Saudara bisa mengerti? Saudara belajar bukannya berarti menunjukkan kepintaranmu, tapi saudara belajar agar saudara bisa diberi tanggung jawab yang besar sama Tuhan. Amin. Karena kalau saudara nggak mengerti keuangan, otomatis bos nggak akan kasih saudara pegang bagian keuangan, bukan? Kalau saudara nggak mengerti komputer, bos nggak akan bisa kasih saudara untuk megang komputer. Begitu juga di dalam pelajaran. Kenapa kita harus belajar? Karena di ujung sana ada berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara bisa mengerti? Itu sebabnya kita perlu belajar. Saudara gak bisa andalkan kekuatan saudara sendiri, karena Tuhan mampu mengubah semuanya. Mungkin bagi saudara, Pak, tapi kan saya gak ada kenalan, Pak. Saya hidup saya begini-begini saja, Pak. Beda, Pak. Dia kan sekolahnya di Amerika, Pak. Beda, Pak. Dia sekolahnya kan di luar negeri, Pak. Beda, Pak. Saya mau kasih tahu, Tuhan sanggup mengubah kehidupanmu. Karena apa, saudaraku dikasih dalam Tuhan? Karena engkau harus mengandalkan Dia. Ketika engkau mengandalkan Dia, engkau gak lihat lagi siapa dirimu. Yang kau lihat hanya Yesus. Karena Yesus lebih mampu melakukan dari apa yang kita pikirkan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, bagi yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tangannya. Apa yang tidak pernah didengar telinga, timbul dalam hati, dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Amin. Itu sebabnya Tuhan mampu mengubah semuanya. Next, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dampak hidup orang yang mengandalkan Tuhan? Ketika saudara mengandalkan Tuhan, ayat yang tadi kita buka pertama sudah menjelaskan bagaimana dampaknya. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan, tampilkan ayatnya. Yang pertama Yeremia 17 ayat 8a. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Saya ambil di sini arti ayat ini adalah kokoh dan kuat, saudaraku. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, dampaknya saudara menjadi kokoh dan kuat.
Amin. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, di zaman sekarang kesulitan ada di mana-mana, perekonomian sulit, COVID ada di mana-mana, saudara bisnis apa aja sulit dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, dunia boleh bergoncang, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tetap kokoh, tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Pada saat kekeringan datang, daun saudara tetap hijau. Amin. Saudara pasti tetap diberkati. Karena apa? Saudara gak pernah mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Kalau dilihat sekarang saudaraku dikasih dalam Tuhan, sulit apa-apa. Apa sekarang yang kita mau kerjakan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Zero. Ada yang pernah memprediksikan corona bakal ada 2020? No. Tapi berbahagialah saudara, walaupun COVID tetap ada, saudara melangkahkan kaki saudara untuk datang ke tempat ini. Karena saudara tahu saudara ciptaan. Saudara tahu saudara gak mampu jalan sendiri. Hanya Yesus yang mampu aku andalkan. Itu sebabnya seharusnya ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara tetap kokoh. Beribu-ribu orang mau ngomongin saudara, beribu-ribu orang menjatuhkan saudara, tidak akan pernah menggoyahkan hidup saudara. Saudara tetap percaya bahwa rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera atas hidupku. Terima kasih buat tepuk tangan yang kecil itu. Kalau tepuk tangan jangan setengah-setengah saudara. Karena Yesus gak pernah berkati saudara setengah-setengah. Amin. Saudara tetap kokoh. 2 Tawarik 13 ayat 18 mengatakan, demikianlah orang Israel tunduk pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Pada saat Israel menyembah berhala kembali saudaraku, mereka tunduk. Sedangkan Yehuda tetap menyembah Tuhan. Dia tetap kokoh, dia tetap menang. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara tetap kokoh. Apapun tantangan dalam hidupmu, engkau pasti keluar sebagai pemenang. Menang atas apapun yang kau lakukan. Selalu naik tidak turun, selalu diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua saudaraku, dampak orang mengandalkan Tuhan. Yang kedua di Yeremia 17 ayat 8, yang tidak khawatir akan tahun kering. Artinya memiliki keyakinan teguh. Saudara harus memiliki keyakinan teguh. Apapun yang terjadi, saudara harus tetap memiliki keyakinan teguh. Saya pernah bilang di tempat ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu sudah pasti tolong saudara. Aminnya setengah-setengah. Tuhan sudah pasti tolong saudara. Tapi kapan waktunya? Jujur sebagai hamba Tuhan yang berdiri di depan saudara, saya nggak tahu. Saya nggak bisa janjikan bahwa Tuhan hari ini tolong saudara, besok tolong saudara, lusa tolong saudara. Saya nggak bisa tahu. Tapi yang saya tahu, dia nggak pernah terlambat tolong kita. Dia punya waktu yang terbaik untuk menolong kita. Tapi mungkin hari ini dia tolong saudara. Ada orang yang baru sekali doain langsung ditolong sama Tuhan. Tapi ada juga orang yang didoain tuh berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, baru ditolong sama Tuhan. Tapi percayalah saudaraku, dia nggak pernah terlambat tolong saudara. Kapanpun waktunya, dia punya waktu yang terbaik. Mungkin hari ini, mungkin besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kapanpun waktunya, engkau tetap andalkan dia. Engkau tetap berdiri teguh mengatakan, aku pasti ditolong Tuhan. Engkau tetap percaya Tuhan Yesus tolong. Itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Betul? Saudara tetap taruh hati saudara sama dia. Serahkan hidupmu, Mazmur bilang begini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan, kalau saudara menyerahkan hidup saudara dan percaya, dia akan bertindak kalau saudara menyerahkan. Seringkali di dalam keputusan kita andalkan kepintaran kita. Ketika kusut baru kita andalkan Tuhan. Seringkali kita ajak Tuhan di tengah-tengah permainan kita. Saya mau kasih tahu sama saudara, sebelum saudara mengambil keputusan, libatkan dia. Karena kalau dia sudah berkati di awal, pasti sampai ujung. Amin. Kalau saudara izinkan dia naik ke kapal saudara, memang benar ada badai Pak, memang benar ada angin ribut, tapi percayalah, engkau tidak akan pernah tenggelam sampai di ujung. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Amin. Itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Next. Selanjutnya yang terakhir, Yeremia 17 ayat 8b. Orang yang mengandalkan Tuhan dampaknya,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dampak orang yang mengandalkan Tuhan selalu berbuah. Bilang sama-sama, saya selalu berbuah. Pada masa tua, Mazmur 92:15 mengatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara harus tetap berbuah, amin. Berbuah itu seperti apa? Jadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi berkat buat banyak orang. Pak, jadi berkat itu seperti apa, Pak? Tapi kan saya belum kerja, Pak. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan harus jadi berkat buat banyak orang, bukan berarti saudara ngasih uang sama orang. No. Jadi berkat tuh banyak konteksnya. Aduh Pak, saya belum ada. Tapi kan saudara punya tenaga untuk bantu orang, bukan? Atau Pak, tapi kan saya lemah, Pak. Saya udah umur, Pak, nggak punya tenaga. Saudara punya mulut untuk kasih support orang, bukan? Aduh Pak, tapi saya tidak piawai di dalam membentuk kata-kata untuk support orang. Minimal apa? Saudara cukup senyum aja. Saudara cukup senyum aja. Karena senyum saudara sudah menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, gak perlu orang tahu seberapa besar masalah kita. Yang orang tahu adalah apa? Kita tetap andalkan Tuhan. Karena kita punya Yesus yang terlebih besar dari permasalahan kita. Kita punya Yesus yang terlebih besar dari segala pergumulan kita. Dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara percaya itu? Yang percaya bisa bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, tampilkan ayatnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Bisa kita baca sama-sama Pak, sambil bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan mampu menolong saudara? Dia sanggup mengubahkan kehidupan saudara? Dia sanggup mengangkat saudara naik tidak turun? Jadilah sesuai dengan imanmu. Apapun yang terjadi saudaraku, tetap andalkan Dia. Mungkin sekarang pertolongan Tuhan belum kelihatan, tetap andalkan Dia. Mungkin sekarang kesembuhannya belum kelihatan, tetap andalkan Dia. Mungkin sekarang teman-temanmu meninggalkan engkau, tetap andalkan Dia. Mungkin sekarang kesannya dia jauh dari engkau, tetap andalkan Dia. Mungkin sekarang kesannya gak ada titik terang atas pergumulan hidupmu, tetap andalkan Dia. Karena Dia mampu mengubahkan kehidupanmu. Tapi kapan Dia mengubahkannya, saya gak tahu. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Ibaratnya begini saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kalau ujungnya di tiang itu, tugas saudara tetap berjalan. Mau Tuhan bawa ke sini kek, mau Tuhan bawa ke sini kek, mau dibawa ke sini kek, tetap berjalan. Tanpa engkau sadari, engkau ada di titik yang namanya mujizat Allah. Tugas saudara tetap berjalan. Dan di sepanjang perjalanan, mau Dia ajak kemana saudara, mau ajak keliling segala macam. Satu hal yang kita tahu, Dia gak pernah tinggalkan kita. Tetap andalkan Dia. Yesus selalu memberkati kita. Saya Pendeta Muda Samuel Riki Situmorang. Diberkatilah saudara yang ada di tempat ini. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Angkat tangan kita dua-dua, come on. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yuk sama-sama gereja Tiberias Tradeng Saleh katakan. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Amin Tuhan. Sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara bisa perhatikan ke depan sejenak. Saudara bisa angkat tangan kanan saudara. Letakkan tangan kanan saudara. Sekarang angkat tangan kiri saudara. Saudara letakkan tangan kiri saudara. Sekarang saudara pejamkan mata saudara. Sekarang buka mata saudara. Perhatikan ke depan dengan baik. Kenapa saudara mau melakukan apa yang saya sampaikan? Karena saudara mendengarkan saya dengan baik. Karena saudara percaya sama saya. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara dapat mendengarkan apa yang Dia mau. Saudara akan melakukan apa yang Dia mau. Dan tidak ada lagi kata-kata Tuhan saya harus gimana. Ketika saudara tanya Tuhan saya harus gimana, saudara tidak mendengarkan Dia dengan baik dan saudara tidak fokus sama Dia. Hari ini jemaat Tiberias Raden Saleh, tetap andalkan Dia. Apapun yang terjadi, jangan pernah berpaling dari Dia. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang mampu memberkati kita. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang mampu memulihkan kita. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang mampu memberkati, memulihkan, mengubahkan hidup kita. Namanya Yesus. Mata kita terbatas melihat Dia, tapi tahukah engkau Dia berdiri di tengah kita hari ini? Dia siap menjamah engkau. Dia siap mengubahkan kehidupanmu. Kapan Dia tolong kau? Tetap percaya, Dia punya waktu yang terbaik. Yesus memberkati kita semua yang hadir di tempat ini. Dia Allah yang sanggup, satu-satunya yang, hanya satu-satunya Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau sumber kekuatan, amin. Sumber kedamaian. Bisa angkat tangan kita dua-dua dengan iman, katakan satu-satunya yang, yes, amin. Engkau Yesus, Engkau Yesus memberkati, amin. Yesus pemulihku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Satu-satunya yang ku